Bu. Dari hal sekecil itu, banyak pemerintah daerah itu belum melakukan, mungkin hampir seluruh. Ketika kita melakukan survei itu belum ada yang punya dokumen seperti itu. Oh Mbak, ini PC kita di dinas ini itu yang 5 ton sekian, yang sama dengan 5 ton itu sekian, yang ini sekian. Itu belum pernah ada, Bapak. Padahal itu perannya penting. Karena apa? Kalau itu sampai tidak ada, tiba-tiba Pak, aku tolong belikan laptop, misalnya gitu ke bagian pengadaan. Aku mau beli laptop soalnya laptopku lemot loh. Kok bisa lemot? Nah, orang kemarin baru beli. Nah, padahal laptop yang dipakai oleh Bapak itu mungkin umurnya sudah 5 tahun lebih. Nah, bagian pengadaan mungkin tahunya itu kemarin baru beli. Padahal laptop yang sudah digunakan itu tadi sudah sangat berumur dan mungkin seharusnya diganti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menerapkan manajemen risiko, itu langkah awalnya, itu paling penting harus menerapkan inventarisasi aset terlebih dahulu. Itu paling penting Bapak Ibu, karena tanpa inventarisasi aset ataupun inventarisasi staf atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di organisasi tersebut, untuk melangkah ke identifikasi resiko itu sangat susah Bapak Ibu. Karena apa? Identifikasi resiko itu tidak akan bisa jalan ketika organisasi itu tidak memiliki inventarisasi aset yang rapi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan inventarisasi aset, apakah itu bisa mendukung manajemen aset TIK yang ada di indikator 20 berapa itu tadi yang 8 manajemen SPBE. Nah, itu apakah itu bisa mendukung? Sebenarnya bisa Bapak Ibu, tapi jangan lupa inventarisasi aset ini ketika kita mengacu mungkin standar internasional ada di ITAL. Nah, di ITAL itu ada sendiri aset TK. Mbak, terlalu susah, saya enggak paham. Udah Ibu, paling gampang diinventarisasi dulu asetnya. Mau aset untuk mendukung server, mau aset untuk mendukung listrik, kayak genset, UPS, atau aset yang berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari, laptop, PC, printer, scanner. Nah, itu harus terinventarisasi semua. Setelah aset itu sudah, sekarang gantian ke inventarisasi pegawainya. Nah, misalnya ada staf A. Staf A ini biasanya ngapain? Oh, staf A ini punya tugas dan fungsi A, B, C, D, E. Nah, dari ABCDE itu apakah bisa teridentifikasi resikonya? Sangat bisa, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan tugas dan fungsinya sudah tertuang di inventarisasi skenario ataupun aset SDM itu tadi, Bapak Ibu jadi tahu, oh ternyata beban staf A ini ketika ditambah lagi itu mungkin bisa mempengaruhi kinerja. Nah, kenapa kemarin itu juga sudah ada salah satu contoh di pemerintah daerah itu saking nggak ada orangnya Bapak Ibu, karena nggak ada orang jadi bingung penetapan tanggung jawab ini ke siapa, padahal dari eh, suatu hal yang harus dikerjakan ini sudah ada bagian sendiri-sendiri. Oh, di sisi ini ada di bagian komunikasi informasi publik, lalu di bagian ini berkaitan dengan bidang of, di bagian ini ada bidang TIK atau aptika. Nah, dari bagian-bagian seperti itu aja masih ada apa ya, kalau bahasanya di sini itu iri-irian. Loh, ini bukan tugas saya, Mbak. Ini tugasnya Pak ini. Nah, ini bukan tugas saya. Ketika ada inventarisasi aset seperti itu Bapak Ibu punya punya pegangan, loh, nggak bisa. Ini tuh tanggung jawab Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan ini, nanti mungkin akan berpengaruh di poin apa, di poin apa. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menentukan atau memutuskan sebuah keputusan. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerapkan ini Ini secara Kak, keseluruhan, mulai dari penetapan konteks resiko sampai di pencatatan dan pelaporan hingga nanti keluar dokumen dokumen yang memang harus karena tertuang di Permenpan. Nah, itu semuanya akan dinilai oleh kementerian bahwasanya pemerintah daerah tersebut sudah menerapkan manajemen risiko SPBE sesuai dengan Permenpan nomor 5 tahun 2020. Nah, untuk proses ini sendiri Bapak Ibu, itu nanti semua sudah tercover di aplikasi Risma. Makanya kenapa di sini saya tidak menuangkan form-form apa aja. Mungkin Bapak Ibu yang lagi membuka Permenpan nomor 5, loh, Mbak, kok ini form-formnya nggak ditampilkan? Nanti akan saya tampilkan di akhir sesi
sebelum terima kasih nanti akan ada penjelasan aplikasi Risma yang akan disampaikan oleh Mas Imam seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar enak ketika nanti Bapak Ibu oh bisa ini nanti diajak kerjasama sama tadi karena aplikasinya sudah mengcover Permenpan nomor 5, bahkan ini bisa digunakan untuk mendukung manajemen keamanan informasi atau mendukung ISO 27001. Mungkin Bapak Ibu yang mau menerapkan ISO 27001 bisa juga menggunakan aplikasi Risma ini. Bahkan ISO 31000 yang standarnya internasional pun itu juga bisa Bapak Ibu, karena kita di sini membuat aplikasi itu kajiannya itu berdasarkan dari kurang lebih ya 3 standar itu, jadi dari dari nasional atau lokal ini di Indonesia naik ke internasional itu ada 2. Yang satu skopnya keamanan, yang satu 31000 ini skopnya general seperti itu. Setelah proses manajemen resiko ini sudah, nah kira-kira, nah ini adalah penjelasan lebih rincinya Bapak Ibu apa itu komunikasi dan konsultasi. Sebenarnya komunikasi dan konsultasi ini dilakukan untuk membangun budaya juga Bapak Ibu. Salah satu cara untuk membangun budaya bahwa saya ada mungkin rapat berkala, pembahasannya tentang apa? Tentang manajemen risiko. Gimana ini manajemen risiko atau resiko dari layanan A ini sudah teridentifikasi belum kira-kira? Mungkin Bapak Ibu juga yang sudah membuka metadata Abacus layanan itu kan ada kolom resiko ya Bapak Ibu, mitigasi resiko, potensi ekonomi, potensi apa itu ada 4 kolom tambah itu. Nah gunanya itu Bapak Ibu, jadi di layanan itu kementerian itu pun juga minta bahwasannya layanan yang ada di OPD, di masing-masing OPD itu harus teridentifikasi potensi ekonominya, potensi resikonya apa, terus mitigasi resikonya apa. Bahkan di metadata Abacus itu sudah diminta. Nah, kalau misalnya itu tidak terisi, itu bagaimana, Mbak? Berarti kan kalau itu tidak terisi, berarti itu bisa disimpulkan bahwasanya pemerintah daerah tersebut belum menerapkan manajemen resiko SPPE. Jadi kalau dari komunikasi dan konsultasi di sini ada 3 kegiatan, ada rapat berkala, rapat insidentil, dan FGD. Nah, apakah 3-tiganya ini harus selalu dilakukan, Mbak? Enggak, ya mungkin bisa dijadwalkan Bapak Ibu. Kalau dari beberapa dinas yang sudah menerapkan manajemen risiko yang pernah saya pegang itu, rapat berkala ini mungkin biasanya triwulan setiap 3 bulan sekali itu ada rapat. Kalau rapat insidentil ini misalnya oh kita mau audit Mbak tolong ini kira-kira apa ya yang harus disiapkan. Nah karena mungkin dari dinas tersebut masih bingung kira-kira kalau dari pihak eksternal atau auditor eksternal itu kira-kira pemikirannya seperti apa, mindsetnya kira-kira kita nanti ditanyain apa ya Mbak. Nah, terus kalau FGD ini lebih ke diskusi. Nah, diskusinya ini gimana? Ini kita sudah menerapkan ISO 31000 atau manajemen risiko SPPI sesuai Permenpan. Kira-kira ke depannya apa yang mau kita identifikasi lagi resikonya. Kalau semuanya sudah tercover, apakah itu sudah, Mbak? Kalau tahun ini sudah diimplementasikan, apakah tahun depan itu kita nggak perlu? Perlu, Bapak Ibu. Yang perlu diingat dalam menerapkan manajemen resiko ini, setiap tahun resiko itu harus direview. Jadi, setiap Bapak Ibu melakukan identifikasi di tahun ini, misalnya, di pemerintah Kota Surabaya, misalnya, menerapkan manajemen risiko di tahun ini. Itu sudah diidentifikasi semua risikonya. Nah, apakah tahun depan itu tidak perlu diimplementasikan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Pada dasarnya, manajemen risiko itu harus direview setiap tahun. Harus, Bapak Ibu. Dan itu hukumnya wajib. Karena apa? Tidak mungkin yang namanya identifikasi risiko itu tidak ada perubahan. Oh, Mbak, kita di tahun sebelumnya itu menganggarkan 300 juta untuk pembelian atau penggantian server. Nah, tapi di tahun depan, apakah 300 juta itu sudah terimplementasi? Ternyata belum, Mbak. Anggarannya digeser untuk kebutuhan yang lain. Jadinya gimana ya, Mbak? Berarti itu harus diupdate Bapak Ibu mitigasinya. Kalau memang anggaran 300 juta itu digeser, berarti tahun depan untuk penggantian server ini Bapak Ibu kesepakatannya bagaimana? Makanya perlu diadakannya FGD ataupun rapat itu tadi, seperti itu. Lalu yang kedua, nah ini penetapan konteks resiko SPBE. Di penetapan konteks resiko SPBE sendiri ini Bapak Ibu itu banyak sekali kegiatannya.
ada 10. Oh, banyak banget ya Mbak. Ya Bapak Ibu, makanya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasannya penerapan manajemen risiko ini bukan suatu hal yang mudah memang. Karena saya sendiri ketika membantu pemerintah daerah atau dinas, salah satu dinas itu ingin mengimplementasikan ini, banyak yang bingung, Mbak ini kok kayak gini ya, Mbak ini kok kayak gini ya. Nah, Mbak ini kayaknya enggak deh Mbak, ini terlalu beresiko buat kita lah. Justru yang terlalu beresiko itu harus teridentifikasi Bapak Ibu, karena kalau tidak, itu nanti akan menjadi pertanyaan. Misalnya di pemerintah kota Surabaya lagi atau mungkin di pemerintah daerah yang masuk 3T. Nah, di Aceh Singkil misalnya itu ada masuk 3T. Pemerintah daerahnya punya server. Itu servernya udah dari tahun 90 misalnya. Nah, sampai sekarang itu masih dipakai Bapak Ibu. Kominfo di sana itu sudah melakukan anggaran, tapi selalu digeser karena ini untuk pengembangan daerah, pengembangan daerah, pengembangan daerah. Padahal kalau server itu tidak diganti, layanan-layanan yang berbasis elektronik itu bisa mati, Bapak Ibu. Otomatis pekerjaan pemerintah daerah yang ada di Aceh Singkil sana itu bisa terhambat dan itu bisa mungkin akan berpengaruh ke kinerja pegawainya juga seperti itu. Maka dari itu kenapa seperti yang saya sampaikan tadi, inventarisasi itu paling sederhana Bapak Ibu. Inventarisasi informasi umum ini paling sederhana. Setelah inventarisasi informasi ini sudah dilakukan, Bapak Ibu melakukan identifikasi sasaran. Nah, identifikasi sasaran SPBE, Mbak, kalau sasarannya tidak berkaitan dengan SPBE gimana? Sebenarnya tidak apa-apa Bapak Ibu, hanya saja diprioritaskan dulu sasaran SPBE-nya. Yang ada kaitannya sama SPBE, itu harus diprioritaskan dulu. Karena apa? Kalau misalnya yang SPBE saja, ini ya, belum terakomodir bagaimana dengan sasaran-sasaran yang lain. Nah, itu. Makanya kenapa di sini saya menekankan sasaran SPBE-nya dulu yang diprioritaskan, diidentifikasi dulu Bapak Ibu. Karena mungkin di pemerintah daerah A atau di Sulawesi misalnya, itu identifikasi sasaran SPBI-nya ada 5. Wah Mbak, 5 ini aja udah banyak Mbak kayaknya inventarisasinya, terus nanti sampai selera risikonya itu banyak. Nah, ini nggak apa-apa ya Mbak kalau kita terapkan dulu di tahun. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena manajemen risiko ini ingat sekali lagi harus diupdate tiap tahun seperti itu. Tidak bisa Bapak Ibu sekali menerapkan itu untuk selamanya, tidak bisa, harus diupdate setiap tahun. Terus yang ketiga, penentuan struktur pelaksana. Nah, struktur pelaksana ini penting juga Bapak Ibu. Karena apa? Ini nanti akan ada bahasannya sendiri. Karena ada struktur yang harus ditetapkan dan disahkan oleh organisasi tersebut. Mungkin kalau misalnya Mbak boleh nggak manajemen resiko SPB ini kalau kita strukturnya itu langsung pemerintah daerah. Sebenarnya boleh Bapak Ibu, tapi pertanyaannya apakah dinas-dinas atau pegawai-pegawai yang ada di struktur tersebut bisa mengakomodir dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah tersebut. Maka dari itu, saya sarankan kalau mau menerapkan manajemen risiko, paling sederhana Bapak Ibu, itu diterapkan dulu di organisasi Bapak Ibu. Misalnya, dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan itu mau menerapkan ini, ya sudah nanti penentu struktur pelaksana siapa? Oh, tetap Pak Bupati misalnya, karena sebagai penentu kebijakan strategis. Lalu yang kedua ada bagian pengawasan atau UKR, unit kepatuhan resiko. Oh, kalau UKR-nya mungkin inspektorat tetap nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi dua struktur di atas ini itu tetap kembali ke yang memang memiliki peran penting di manajemen resiko SPB ini. Nah, tapi bagaimana dengan UPR-nya atau unit pelaksana resikonya? Nah, UPR-nya sendiri ini Bapak Ibu, itu yang harus ditentukan, ditetapkan. Benar-benar harus ditentukan dan ditetapkan. Karena apa? Kalau UPR ini nggak ada, ya resikonya nggak jalan. Manajemen resikonya pun nggak jalan. Gitu Bapak Ibu. Jadi UPR ini kalau sekelas dinas ya mungkin bisa bidang A, B, C. Nah, Mbak, kalau misalnya kita cuma 2 bidang yang menjadi tim di struktur ini gimana? Sebenarnya saya tidak ada masalah karena itu sudah pernah terimplementasi Bapak Ibu. Itu tidak ada masalah. Hanya saja takutnya kalau bidang ini itu tidak masuk ke struktur,
ya itu tadi ada irian dong, nggak masuk ke struktur kok ngapain saya kerjakan. Nah, kayak gitu. Padahal maksudnya kalau memang tidak semua itu tercover di struktur, itu biar pegawainya ini yang masuk ke struktur itu yang bertanggung jawab atas bidang tersebut. Karena itu sudah pernah terimplementasi Bapak Ibu dan itu jalan gitu. Nah, tapi kan setiap dinas beda ya Mbak. Ya, setiap dinas itu pasti beda. Maka dari itu saya kembalikan ke Bapak Ibu. Tapi paling sederhana UPR itu ditetapkan ya sesuai dengan bidang di masing-masing dinas. Atau mungkin lebih turun ke struktur jabatan fungsional itu sangat bisa Bapak Ibu seperti itu. Terus yang keempat ada identifikasi pemangku kepentingan. Nah, identifikasi pemangku kepentingan di sini itu gunanya apa Bapak Ibu? Karena biar Bapak Ibu itu juga tahu kira-kira ada resiko negatif A terkait dengan SPBE. Nah, ini organisasi yang vertikal dengan Bapak Ibu atau dinas Bapak Ibu itu kira-kira siapa? Mungkin kalau di dinas pendidikan ada Kemendikbud, itu bisa ya Mbak, berarti identifikasi pemangku kepentingannya di si kementerian. Boleh Bapak Ibu. Karena pada dasarnya identifikasi pemangku kepentingan ini itu digunakan memang untuk membantu Bapak Ibu dalam mengatasi atau memitigasi resiko-resiko yang ada. Apakah bisa dari pihak universitas juga bisa Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah bekerja sama dengan ITS misalnya, itu bisa nggak Mbak dimasukkan ke daftar pemangku kepentingan? Bisa Bapak Ibu, sangat-sangat bisa. Seperti itu. Lalu yang kelima ada identifikasi peraturan perundang-undangan. Nah, identifikasi peraturan perundang-undangan di sini juga sangat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan atau mengimplementasikan manajemen risiko SPBE. Kira-kira peraturan perundang-undangan apa saja yang Bapak Ibu jadikan referensi dalam menerapkan manajemen risiko SPBE. Nah, selain Perpres 95, selain Permenpan nomor 5, kira-kira ada lagi nggak selain itu? Nah, apakah peraturan perundang-undangan itu bisa bertambah, Mbak, selain dua itu? Sangat bisa, Bapak Ibu, seperti itu. Lalu ada penetapan area dampak. Nah, kalau penetapan kategori. Kalau penetapan kategori di sini itu ada kurang lebih 10 lebih Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan yang tertuang di Perpres 95 ataupun di Perpres 132, mulai dari rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, lalu ada peta rencana, lalu ada proses bisnis, ada inovasi proses bisnis, lalu ada anggaran. Nah, itu bisa kepatuhan, lalu ada data, layanan, aplikasi. Nah, itu semua kalau masuk ke skupnya SPBI itu harus teridentifikasi Bapak Ibu resikonya. Mbak, apakah di tahun ini itu semua harus teridentifikasi, Mbak? Enggak, Bapak Ibu. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Karena 10 kategori resiko lebih ya bahkan Bapak Ibu. Mungkin bisa dibilang 15 atau 16 kategori resiko ini itu bentuknya memang tidak harus sekarang itu teridentifikasi semua, tapi bisa dicicil tiap tahun. Maka dari itu kenapa saya bilang tadi, saya sampaikan tadi, itu kalau bisa tiap tahun diupdate. Karena risiko itu pasti bertambah, tapi nggak berkurang. Kalau berkurang secara jumlah itu tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi level resikonya kalau turun, ya ini di poin 9, level resikonya kalau turun itu masih dimungkinkan Bapak Ibu. Karena jangan sampai ketika Bapak Ibu itu mengimplementasikan manajemen resiko dan sudah mengidentifikasi resiko, itu ada levelnya yang high. Nah, ini nggak diperhatikan. Padahal dari level high ini, boleh nggak sih Mbak kalau kita mau turunin jadi medium dulu? Boleh Bapak Ibu. Nanti di tahun berikutnya atau 2 tahun lagi, kalau memang itu berkaitan dengan anggaran, boleh nggak Mbak kalau diturunin lagi jadi low? Boleh, sangat boleh Bapak Ibu. Karena itu tadi gunanya update resiko setiap tahun seperti itu. Lalu yang ke-7, area dampak. Nah, kalau dari area dampak sendiri ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu menganalisa kira-kira kalau dari
Kira-kira kalau dari kategori yang sudah ditetapkan tadi, nah itu